Waalaikumsalam. Ya, ibu-ibu di sini kader dari kampung mana? Dari kampung Ciasem. Oh, dari kampung Ciasem ya, Bu. Baiklah, ibu sudah lama juga menjadi kader ya. Perkenalkan sebelumnya karena saya istri baru, nama saya Yolanda Hidayah Paliasa. Saya sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Bukan Jaya. Jadi begini Bu, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran faktor resiko PTM. Apa itu PTM Ibu? Pasti Bu pada udah nggak asing lagi ya dengan PTM. Apa itu Bu PTM? Penyakit tidak menular. Nah, banyak macamnya ya penyakit tidak menular itu. Nih, di sini di pertemuan kali ini saya berharap ibu-ibu kader bisa melakukan pengukuran faktor resiko PTM. Apa saja itu faktor resiko PTM pengukurannya? Yang pertama ada pengisian formulirnya. Yang kedua ada pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, dan pengukuran lingkar perut. Nah, tapi di sini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah mengenai pengukuran berat badan. Kenapa berat badan? Kenapa Bu berat badan penting Bu harus diukur? Takutnya gigi buruk. Nah, selain takutnya gigi buruk, kan di sini faktor resiko penyakit tidak menular. Nah, rata-rata gaya hidup zaman sekarang itu makannya tidak dijaga. Jadi kemungkinan untuk usia 40 tahun ke atas atau anak-anak rentan terkena obesitas juga. Banyak yang terkena obesitas. Begitu ibu-ibu. Nah, berat badan ditimbang dengan menggunakan timbangan. Timbangan berat badan ada berapa macamnya? Ada yang digital. Ya, pintar. Terus Ada yang tinggi tuh. Apa itu namanya? ya, jadi timbangan berat badan itu ada dua macamnya. Yang pertama seperti contoh di sini adalah timbangan jarum dan ada lagi satu lagi timbangan digital. Begitu Bu. Nah, sebelum kita melakukan penimbangan berat badan, di sini ada syarat-syaratnya Bu. Jadi kita harus melepas bagian-bagian yang menempel di tubuh kita yang berat. Semisal kalau memakai jaket, jaketnya harus dilepas. Kalau memakai jam tangan, jam tangannya harus dilepas. Ya, terus apa lagi Bu? Kalau pakai sepatu. Ya, betul. Kalau menggunakan sendal atau sepatu harus dilepas. Nah, selain itu yang harus diperhatikan ada lagi. Sebelum kita melakukan pengukuran, ada baiknya si alat pengukur berat badan ini dikalibrasi. Ya. Agar si nilainya ini tidak salah akurat ya, jadi harus akurat begitu. Dan usahakan apabila mengukur berat badan di pagi hari begitu. Bagaimana silakan Ibu mau mempraktekkan? Boleh. Ya, silakan Bu. Praktekkan. Nah, Ibu di sini harus juga tenang, nggak relax ya Bu ya. Sudah. Begitu Bu. Jadi bagaimana sampai sini paham Bu? Paham. Paham? Ibu berarti harus mempraktekkan. Saya di sini sebagai pasien ceritanya Bu ya. Dan Ibu sebagai pemeriksanya. Ayo bagaimana? Apa yang harus diperhatikan Bu? Dibuka dompet, Iya, handphone, sabuk, yang berat-berat. Lalu jam tangan dikasih. Lalu Naik, dikalibrasi udah. iya. Sudah. Nah, Ibu sudah paham ya sampai sini Bu? Paham. Ada yang ingin ditanyakan?
berat badan itu kita timbangnya biasanya idealnya berapa lama? Nah, di sini yang terpenting juga setelah melakukan pemeriksaan harus ditulis hasilnya, Bu, agar tidak keliru ya. Begitu. Mungkin penjelasan dari saya hanya sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ibu-ibu kader semuanya. Baik, hari ini kabarnya ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum saya melakukan pelatihan hari ini, terlebih dahulu saya harus memperkenalkan diri dong ya pastinya ya. Nama saya Gali Serafida Musliwa, saya dokter umum dari Puskesmas 4 Jaya. Nah, tujuannya hari ini kita akan melaksanakan pelatihan pengendalian faktor resiko dari penyakit tidak menular. Nah, jadi setelah melakukan pelatihan ini, semoga ibu-ibu semua bisa untuk melakukan tindakan pengukuran tensi atau tekanan darah kepada masyarakat sekitar sini ya. Alat-alatnya apa saja sih yang digunakan? Alat-alatnya yang digunakan itu ada tensimeter. Nah, tensimeter ini ada yang elektrik, ada juga yang manual. Nah, tapi saya di sini akan mengasihnya itu pakai tensimeter yang elektrik supaya ibu-ibu gampang, lebih mudah menggunakannya ya. Siapa di sini ibu-ibu yang mau menjadi ini probandus di depan? Oke, boleh Bu. Mana sini Bu? Nah, Ibu siapa Bu namanya? Ibu Tita. Oke, Bu Tita. Jadi nanti kita pakai alat namanya tensimeter ya Bu. Jadi nanti si tensimeter itu ibu-ibu kader semuanya, tensimeter itu sebelum kita tensi nih ya, tensi peserta harus cuci tangan dulu. Jangan pas abis masak atau abis dari pasar tangannya masih bau terus tensi. Tidak ya, harus bersih dulu ya. Oke, mari Bu. Nah, ini saya udah bersih ya tangannya Ibu Tita. Nah, sebelumnya kita harus charger ini dulu dicas ya. Jangan sampai nanti pas mau kita tensi ternyata baterainya habis ya. Oke. Mari sini. Nah, caranya begini ya ibu-ibu ya. Yang ini di bawah, jangan kebalik, ini di atas ya. Harus pas di sini ya Bu. Jangan terlalu kencang. Nah, oke. Tinggal dinyalain yang ini ya. Oke. Kalau misalnya udah ada hasilnya, nah ini sekarang Bu Tita hasilnya 110/78. Kalau 110/78 itu apa hasilnya? Itu tekanan darah yang optimal ya, tekanan darah optimal. Nanti kalau misalnya ada tekanan darah yang lebih dari 139 itu namanya darah tinggi. Nanti saya akan kasih lembaran ya ke ibu-ibu kader. Nanti di situ ada tekanan darah normal, tekanan darah tinggi, prehipertensi, namanya hipertensi grade 1, grade 2 dan grade 3. Nanti ibu-ibu bisa baca sendiri atau enggak ditempel ya di sini misalnya. Oke. Gimana Bu Tita? Udah paham ya Bu ya? Paham. Nah, jadi gimana ibu-ibu? Udah paham semua kan tadi ya? Nah, kalau sudah paham, coba bagaimana tadi ada yang bisa mau menjelaskan? Gimana caranya? Silakan Bu Tita ya. Ya, jadi betul seperti itu ya Bu Tita. Oke, udah pada paham semua dan jelas. Saya harap
ibu-ibu kader semua bisa menjalankan pemeriksaan PTM ini ya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrin Taftazani. Saya perawat dari Puskesmas Mekarjaya dan bertanggung jawab sebagai program PTM di Puskesmas Mekarjaya. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan kepada ibu kader tentang pengaplikasian aplikasi ASIK atau Indonesia Sehatku, yang mana aplikasi ini yaitu untuk membantu ibu kader di posyandu atau di posyandu lansia tentang pencatatan dan pelaporannya. Yang biasanya ibu-ibu kader melakukan pencatatan melalui buku manual ya. Nah, untuk sekarang bisa pakai aplikasi juga. Nanti untuk pelaporannya biar lebih ini bagus. Baik, untuk langkahnya yaitu aplikasi Indonesia Sehatku ini bisa di-download melalui aplikasi Play Store atau di HP Android. Ibu kader punya HP Android? Punya. Ya baik, kalau punya nanti caranya ibu harus buka Play Store dulu, bisa kan ya, buka Play Store. Baik, setelah itu jika sudah di-download, ibu nanti ibu bisa muncul seperti gini aplikasinya. Nah, untuk pendaftarannya langkah pertama itu klik daftar untuk buat akun dan mendaftarkan diri sebagai pertama kali. Kemudian untuk langkah yang keduanya yaitu pilih peran Anda sesuai. Misalkan ibu kader ada di ya baik. Untuk penjelasannya nanti saya langsung praktekkan di lewat HP ya. Baik, untuk lewat HP nanti setelah di ibu download akan muncul seperti ini ya. Nah, ini udah saya masukin nomor NIK pasiennya. Nah, nanti ini otomatis. Jadi kalau misalkan kita masukin nomor NIK langsung lengkap namanya, kemudian jenis kelaminnya dan nomor handphonenya gitu ya. Nah, setelah semua sudah selesai, kita klik simpan. Nah, nanti di sini ada untuk riwayat screeningnya seperti ibu lakukan setiap bulan ke pasien, tanyakan tentang penyakitnya, identitas, kalau memang pasiennya punya tinggal klik ya atau tidak ya, gitu, dan seterusnya seperti itu. Gitu. Jadi sama aja sih dengan pencatatan yang ibu lakukan di lewat buku gitu. Cuma bedanya nanti ditambahkan dengan aplikasi ASIK ini. Gitu. Bagi ibu sudah mengerti? Bisa ya Bu ya. Seperti biasa nanti jika sudah ada melakukan ibu di masyarakat, nanti jika tidak bisa ibu bisa menghubungi saya kembali untuk untuk penjelasan lebih lanjutnya Bu ya. Ya baik, terima kasih Ibu atas undangan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.